Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, "Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?" Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Seseorang tidak dapat dengan mudah melakukan sesuatu atau membicarakan sesuatu di luar kewenangannya. Maka dari itu, kuasa atau wewenang memegang peranan penting dalam hidup manusia. Dalam bacaan Injil hari ini, para imam dan tua-tua Israel mempertanyakan kuasa yang digunakan Yesus untuk melakukan berbagai mukjizat dan tanda serta beberapa tindakan yang lain. Menentukan dari mana sebuah kuasa datang bukan perkara yang mudah. Tetapi dari kisah bacaan hari ini tentang Bileam dan Yesus, ada sebuah benang merah yang menegaskan bahwa kuasa Allah itu menghadirkan berkat, kesembuhan, dan pembebasan. Itulah karakter kuasa Allah yang membedakan daripada kuasa jahat. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kehidupan ini kita setiap hari terkadang kita meragukan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Kita kadang masih mencari kuasa lain untuk membenarkan tindakan atau perkataan kita, atau mencari kuasa lain yang kepadanya kita bersandar. Kita memang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi dalam praktiknya kita punya Tuhan yang lain. Kita menyembah yang lain. Kita terkadang secara tidak sadar menjadi seorang pengikut ateis praksis, tidak melibatkan Yesus dalam kehidupan setiap hari, dan tampaknya tidak beragama. Kita lebih percaya pada tuan-tuan yang lain yang mengisi hidup kita. Bisa disebutkan di sini, kita seringkali asik dengan gadget kita asik dengan medsos kita asik dengan internet kita,
sehingga lupa dengan Tuhan. Ada juga yang asik dengan pekerjaannya, sangat sibuk sehingga melupakan Tuhan. Ada juga kita seringkali sibuk dengan hobi kita, meluangkan banyak waktu hanya untuk hobi kita, bahkan sampai akhirnya melupakan Tuhan. Hidup kita percayakan kepada kuasa dunia yang hanya bersifat sementara dan bisa hilang serta musnah kapan saja. Hari ini Yesus mengajak kita untuk kembali sadar akan kehidupan beriman kita selama ini. Apakah kita sungguh-sungguh mempercayakan diri kita 100% kepada Allah? Setelah sadar akan segala kekeliruan kita dalam menyandarkan diri, kita diajak untuk kembali kepadanya, kembali menempatkan Yesus di atas segala-galanya, dan kembali percaya bahwa seluruh hidup kita sudah berada dalam rencana Tuhan. Allah sedang membangun dan memberi kita sebuah pemurnian hidup yang selalu terarah kepadanya. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, masa Advent ini adalah masa pemurnian hati. Kita memiliki hati yang murni. Jika kita memiliki hati yang murni, maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan adalah yang keluar dari hati dan sesuai dengan kebenaran, yaitu kebenaran Allah sendiri. Semoga kita selalu mampu menjaga kemurnian hati agar kita selalu berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari Suara Hati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.